Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya Muhammadiyah ini bisa berdiri di Singapura. Tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji atas semua kebaikan yang kita rasakan kecuali Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita, untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Safiyah, dan untuk yang lainnya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan beliau, dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi kawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilih mereka sehingga mereka melanjutkan perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya kita pun yang di Singapura ini dapat merasakan nikmatnya Islam. Amma ba'd. Yang pertama, saya dapat ilmu baru nih dari Ustaz Saifuddin. Tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Kita baru pertama. Biasanya kalau di Indonesia bapak-bapak dan ibu-ibu mah. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tapi ada satu yang anak tidak setuju sama Ustaz Saifuddin. Nggak apa-apa, anak tegur di sini beliau. Beliau mengatakan telah datang seorang ulama dari Indonesia. Itu salah itu maksudnya. Kita mah bukan ulama, kita ini talib ilm. Kita ini seorang penuntut ilmu juga, sama kayak antum semua. Cuma anak lebih dulu belajar aja sehingga bisa menyampaikan apa yang anak pelajari. Tapi kalau ulama belum. Dan sepertinya ulama sekarang itu sedikit. Kenapa nih? Nah, kita lanjutkan sambil diperbaiki. Atau mau diperbaiki dulu? Kalau mau Alhamdulillah. Mati juga ini. Iya, Alhamdulillah. Sampai mana jemaah? Bukan ulama. Nah, jadi salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat itu sedikit ulama, sedikit fuqaha, dan banyak khutbah. Banyaknya orang-orang yang ahli ceramah, tapi nggak ada ilmunya. Ngomong sana, ngomong sini, ya termasuk yang ada di depan antum. Jadi kalau ulama belum, doakanlah mudah-mudahan. Karena Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Dan kita mengharap semuanya menjadi ulama, menjadi hamba yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Hari ini tarikh berapa nih? Masya Allah. Di sini mah pakainya tarikh, pakai bahasa Arab. Tarikh berapa hari ini? Ana benar-benar heran ya, mungkin Muhammadiyah ini kan lembaga Islam, Ustaz ya. Betul, tapi tarikhnya ana lihat pakai Masehi, Ustaz. Ana lihat di situ tanggal 30 bulan 11 2014. Jadwal sholat lagi. Masya Allah. Padahal kita ini umat Islamnya harus beda, harus punya identitas sendiri. Semua agama itu punya tarikh. Semua. Dan mereka bangga dengan tarikh mereka. Kita lihat umpamanya orang-orang Masehi, mereka pakai Masehi.
2014 mereka punya tahun. Kemudian Yahudi juga punya tarikh. Cina, mereka punya tarikh, dan tiap tahun mereka ada acara tahun baru Cina. Itu apa bahasa? Apa? Kalau di Indonesia itu Imlek, bukan Imlek ya? Mereka Imlek, mereka punya. Apa? Chinese New Year, iya. Kemudian orang Jawa pun punya tarikh. Orang Yunani punya tarikh. Dan kita orang Islam punya tarikh. Tapi terkadang kita malu mau pakai tarikh kita. Ana lihat di situ tuh ada acara-acara friend with Quran, giving back, apalagi 2014 Masehi. Artinya Masehi ini Kristus Al-Masih. Dan kita punya tanggal itu Hijriyah seharusnya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawat wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tercatat di kitab Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, sejak diciptakannya langit dan bumi, hitungan bulan itu 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Dimulai dengan bulan Januari sampai Desember, gitu. Tidaklah. Oke, siapa yang bisa nyebutkan nih bulan Islam? Mana kasih hadiah? 12 bulan. Nah, fadhal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Ternyata ada yang hafal sama bulan Hijriyah. Kita bersyukur sama Allah. Usahakanlah jemaah. Karena apa? Ibadah kita semuanya itu berhubungan dengan bulan Islam. Islam itu nggak bohong. Kita menyebutkan bulan karena hitungannya pakai bulan. Pakai bulan. Sedangkan sebagian orang ngomong bulan, hitungannya pakai matahari. Loh, gimana ini? Kalau bulan ya pakai bulan. Islam itu mulai dengan bulan. Ketika bulan hilang, masuk ke bulan baru. Semua ibadah Islam itu dihubungkan dengan bulan-bulan Islam yang 12 itu. Kita puasa bulan apa? Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Nggak ada tanggal 20 Desember 20. Nggak ada. Sejak zaman Rasul yang namanya Idul Adha, Idul Fitri itu, Idul Fitri ya 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Maka tolonglah, itu sebagai identitas kita. Ana mau kasih hadiah yang ingat dengan tanggal lahirnya Hijriyah. Ana mau kasih hadiah. Jamaah, Masya Allah, tanggal berapa antum lahir? 12 Rabiul Awal. Masya Allah, pantas dia ingat mah. Tahun berapa? 1402. Berarti umurnya sekarang? Oh, kita bicara Hijri sekarang. 34. Barakallahu fikum. Fadhal habibi. Masya Allah, kalau tanggal 12 Rabiul Awal kayaknya hafal semuanya gitu. Nggak perlu ingat-ingat. Nah, barakallahu fikum, itu sebagai identitas kita ya, harapan anak di masjid-masjid. Alhamdulillah Muhammadiyah ini punya takwim yang dikeluarkan oleh Majelis Muhammadiyah Tarjih. Mereka punya takwim. Kenapa takwimnya kok nggak ditaruh di masjid? Kok takwimnya orang Nasrani yang ditaruh di masjid? Maka ini termasuk, ya mungkin lupa lah. Ustaz Saifuddin mungkin lupa dia. Ma'asyiral muslimin, tajuk kita hari ini, mana dapat ilmu 2 semalam tajuk. Ya, Ustaz, kalau judul itu tajuk katanya, istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Di Singapura ini
tingkat perceraian itu gimana, Ustaz? Tinggi. Di sini ada yang bercerai? Alhamdulillah nggak ada. Ibu-ibu ada yang diceraikan? Kayak nggak ada. Ada, Ustaz, mungkin, Ustaz, ya? Kalau ada yang diceraikan, ada yang menceraikan di sini, ya kan mantep kajiannya kita kan. Seorang ketika menikah, Ana mau tanya nih sama yang muda-muda, udah nikah, udah kawin, mau kawin, kenapa, Bang? Kenapa nak kawin? Susah tuh orang-orang kawin tuh, harus sewa punya rumah, ya. Tapi mau kawin. Kapan? Habis sholat zuhur? Nggak apa-apa, kita ada fasilitas dari Muhammadiyah. Habis sholat zuhur kalau mau kawin, kita kawinkan. Kawin ini mudah. Ada wali, ada mempelai lelaki, mempelai perempuan, mahar, 2 saksi. Ustaz siap jadi saksi sama anak. Saksinya udah dapat antum. Tinggal cari istrinya dulu. Nah ini yang kadang-kadang susah. Kenapa kita menikah? Kenapa kita kawin? Untuk bahagia aja. Saya yakin tidak ada yang kawin untuk cerai. Ente kenapa kawin? Anak mau cerai. Subhanallah, gak usah kawin ini. Kalau memang gak mau. Semua orang kawin tujuannya bukan mentalak istrinya, bukan. Tujuan dia adalah membangun rumah tangga yang bisa menjadi baiti jannati. Dia ingin tatkala dia sibuk di jalannya, sibuk dengan pekerjaannya, masuk rumahnya, dia seakan-akan masuk ke surganya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menyebutkan ini di surat Ar-Rum ayat 21. Sebelumnya itu Allah menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, rembulan, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak sekali. Di antaranya, Dia menciptakan bagi kalian pasangan kalian dari diri kalian. Pasangan kita ini dari manusia. Makanya menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya manusia nggak boleh kawin sama jin. Ada nggak di Singapura yang kawin sama jin? Ada, Ustaz? Mungkin Ustaz pernah mengawinkan mungkin. Saya jadi kombi. Jadi kombi. Nggak ada orang itu. Gimana kawin sama jin nggak kelihatan jinnya? Dia mengatakan iya, ternyata laki jinnya. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Makanya Allah menjadikan pasangan kita dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar engkau menjadi tentram, damai, sakinah nih. Tujuan menikah itu sakinah. Makanya orang kalau nggak dapat sakinah dari nikahnya, sudah. Kadangkala mulai rumah tangganya itu goyah karena nggak ada sakinah. Dia tidak suka tinggal di rumahnya. Masuk rumahnya, na'udzubillah, dia setiap mau buka pintu rumahnya selalu berpikir, ntar ribut lagi, gaduh lagi sama istri. Tapi ketika dia tahu sakinah ada di rumahnya, Masya Allah, dia ketuk pintu kayak ini nih, subhanallah ya, masuk ke komplek Muhammadiyah ini. Saya tadi hati sudah tenang. Awal jalan sayang, Masya Allah, ada jalan sayang udah. Masuk lagi jalan tenang, lapang. Ada sayang, senang, Ustaz. Senang. Iya, senang hati kita. Masuk lagi lapang hatinya, Masya Allah udah. Jadi kalau mau cari sakinah nih, masuk ke masjid sini nih. Karena lewat jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yatafa'al bismil hasan. Beliau itu senang dengan nama-nama yang baik. Ketika punya istri namanya Macan, wah, ini susah ini kata dia. Tapi kalau istri, ada namanya istri kadangkala Namirah. Namir itu macan tuh. Tapi kalau namanya istrinya, siapa nama istrinya? Tumaknina. Allahu Akbar ya. Udah tenang hidupnya. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Allah jadikan pasangan kita
dari diri kita juga. Gimana Ustaz? Ana belum cinta sama calon istri ini. Allah yang bikin cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Allah Jalla Jalaluhu yang menjadikan itu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di situ tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Bayangkan jamaah, terkadang seorang dari Singapura menikah dengan wanita dari Malaysia, menikah dengan wanita Indonesia. Kok bisa gabung tuh? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang jauh bisa dekat. Yang penuh kebencian, mungkin keluarganya awalnya benci, jadi cinta dan kasih sayang. Antum lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia itu anak kabilah Yahudi, anak pemimpinnya, yang bapaknya dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang suaminya pun masuk terbunuh. Yang keluarganya dibunuh ketika itu karena mereka berkhianat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banu Quraidah. Itu dibunuh semuanya. Rasul menikah dengan Sofiyah. Kata Sofiyah, anak ini benci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci sekali. Tak ada cinta ketika menikah. Seakan-akan dia terpaksa menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena udah nggak ada siapa-siapa. Dia pun menikah. Apa kata Sofiyah? Famazala ya'tadhiru ilayya. Rasul itu terus minta maaf sama aku atas apa yang terjadi. Hatta uhibbah. Sampai aku cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Benar-benar yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kita dengan istri kita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Bukan karena cantiknya istri kita. Berapa banyak istri kita yang cantik tapi kita tak cinta sama dia. Tidak sedikit wanita yang buruk rupanya, mungkin hitam kulitnya, tapi kita begitu cinta dengan dia. Tatkala kita makan di kedai, kita tak nyaman tuh makan itu. Ingat sama siapa? Sama istri di rumah. Subhanallah jamaah. Siapa yang menjadikan itu? Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebelum membangun rumah tangga itu kita harus pandai-pandai memilih. Orang kalau mau beli, umpamanya mau beli handphone ya, dia harus berpikir yang seperti apa yang aku mau beli. Mau beli rumah, dia harus berpikir di mana rumah. Ada sebagian orang ketika dia mau beli rumah, yang dilihat itu hanya modelnya. Bagus dari luar. Tapi dia tidak melihat bagaimana tetangga dan lingkungannya. Sebagian orang tinggal di perkampungan yang membuat hatinya selalu gundah gulana. Karena tetangganya peminum. Kemudian rumah yang di depannya ya orang yang tidak sholat. Gimana kita tinggal di tempat seperti itu? Susah hati kita. Maka sebelum memilih, ingat cara memilih ini gimana? InsyaAllah kita semua sudah tahu. Tapi sekedar untuk merefresh ingatan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'a li arba'. Nih yang mau menikah nih, ingat wanita itu dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, liha, karena hartanya. Karena tuh kaya, apalagi di Singapura ini. Mau punya rumah berapa ribu sih? 400.000. Kita mah yang miskin-miskin berpikir panjang untuk punya rumah. Cari istri yang kaya. Nggak apa-apa. Janda nggak apa-apa. Hitam nggak apa-apa. Yang penting kaya. Ada tuh orang-orang yang dia masih muda. Ini janda umur 50 tahun. Ente masih umur 25. Nggak apa-apa. Bismillah. Yang penting kaya. Ada orang-orang seperti itu. Itu memang realita. Yang kedua, lihasabiha. Karena faktor keturunan. Anak raja. Anak orang terpandang. Subhanallah. Dia berpikir kalau aku menikah dengan anak orang terpandang, ya semuanya akan jadi nyaman. Padahal tidak sedikit orang yang menikah dengan anak raja yang diinjek-injek sama istrinya.
Karena dia ada di bawah. Tapi itu manusia. Yang ketiga, jamaliha, cantik. Ente kenapa mau nikah sama fulan? Fulan itu, Masya Allah, miskin, nggak apa-apa. Tapi dia cantik. Sekampung lapang ini, dia yang paling cantik. Masya Allah. Ingat, cantik ini ada dua. Ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Antum jadi yang mana? Umur berapa dia? 15. Belum mau kawin lah. Kita nggak mau sama dia. Antum umur berapa? 20. Ya cukup lah. Apa artinya cinta karena cantik, cantik karena cinta? Masya Allah. Betul. Cantik karena cinta. Jadi ada perempuan yang kata orang-orang jelek tuh. Pendek. Ngomongnya gondut. Gitu dia. Kan ada orang seperti itu. Ente kenapa mau sama dia? Subhanallah. Ana cinta sama dia itu. Ana lihat istri ana paling cantik di muka bumi ini. Karena dia sudah cinta. Udah cinta. Orang mau ngomong apa terserah. Buat ana, istri ana adalah bidadari ana. Karena dia sudah cinta. Tapi ada orang yang cinta karena cantik. Itu yang kata Rasulullah SAW. Dia menikahi wanita itu karena cantik. Padahal subhanallah, kalau kita menikah dengan wanita karena cantik, mau berapa lama sih kecantikannya itu? Sebagian perempuan itu Masya Allah, awal nikah beratnya 48 jemaah. Masya Allah, ramping gitu kan. 2 tahun 84. Udah gak tahu modelnya kayak apa. Lihat tuh ibu-ibu, awal nikah dulu, ingat 20 tahun yang lalu. Mungkin dia angkat saya. Mungkin yang punya cari. Coba. Bisa sahibat al-jawal? Sahibat. Iya. Halo. Boleh tahu ini nomor siapa? Ini dia punya handphone. Ya, begitu. Saya tidak tahu. Bapak Alhamdulillah. Ya, silahkan rapat-rapat sedikit. Maju ke depan lah. Zahir al-kursi muakhiruhu. Nah. تفضل. نعم. Sukanya dimajukan lagi tuh. Iya. Jadi ada yang menikah itu karena kecantikan. Yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lidiniha. Yang menikah karena agamanya. Ana nikah sama fulana ustaz karena dia itu hafizah li Qur'anil Karim. Dia itu menghafal Al-Qur'anil Karim. Yang kedua, dia itu berbakti sama orang tuanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan realita manusia menikah karena 4 ini, beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Tuh, kalau kau ingin beruntung, ingin hidup bahagia, cari yang agamanya. Selamatkan. Subhanallah jemaah. Ada seorang ustaz. Dia mu'allaf. Ustaz ini baru masuk Islam. Dia
mau menikah dengan wanita yang pakai kerudung besar. Ibundanya tak setuju. Kata dia, enggak, ibu enggak setuju kalau kau menikah dengan perempuan seperti itu. Ibunya maunya wanita-wanita yang apa Ustaz? Yang gaul gitu kan? Ada gaul juga di sini. Apa gaul bahasa sini? Sama kan? Masya Allah. Akhirnya si Ustadz ini berusaha untuk menjelaskan kepada ibundanya. Dia mengatakan, Mak, kalau ana menikah dengan perempuan yang tak pakai tudung, Mak, kayaknya nggak bakal bahagia, Mak. Kenapa? Kata Mak. Bayangkan, Mak, Allah Jalla Jalaluh yang memberikan mata kepada dia, yang memberikan tangan kepada dia, yang memberikan rambut yang indah, wajah yang cantik, semua, jantung yang berdetak. Dia nggak taat sama Allah Jalla Jalaluh. Apa bakal patuh sama ana, Mak? Yang ana cuma ngasih duit sama dia tiap bulan, sama Robnya dia nggak taat. Apa bakal taat sama ana? Nggak mungkin. Kalau sama Rabbul Alamin yang menciptakan dia nggak taat, susah mau taat sama suaminya. Maka ribut terus tatkala kita gaduh terus tatkala kita mencari yang bukan agamanya. Nah, kita mau cari yang cantik boleh, tapi tetap yang menjadi standar agama. Kita mau cari yang kaya nggak apa-apa, yang penting solehah. Itu wasiat dari Rasul SAW. Terserah sama kita. Nabi tidak memaksa. Beliau hanya menjelaskan, kalau kau ingin bahagia, tuh cari yang agamanya baik. Tapi kalau ingin susah, ya cari yang banyak duitnya. Subhanallah. Cari yang cantik. Sekali lagi, kecantikan itu tidak bertahan lama, jemaah. Kita lihatlah ya, nenek-nenek yang umur 60 tahun, yang dulunya cantik, sekarang udah keriput ya. Dia mau pakai krim. Krim apa? Krim duha. Waktu duha pakai krim. Habis sholat duhur pakai krim. Mau tidur pakai krim, tetap keriput. Nggak bakal berubah. Nenek ini udah 60 tahun gitu kan. Tapi seperti itu wanita. Tapi kalau akhlak dan agamanya, sampai tua renta, si suami akan cinta. Karena anda menikah tidak melihat kepada kecantikan. Anda menikah karena melihat kepada hati dan agama. Subhanallah. Dan Rasul SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha. Dunia ini perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Bukan istri yang cantik, bukan. Kita mungkin punya flat, kita punya pekerjaan yang bagus, tapi punya istri yang gak salihah, hidup ini jadi susah, jemaah. Oke, itu dari pihak kalau yang laki-laki mau menikah. Gimana dengan puan-puan nih atau putri-putri yang hendak menikah? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita cara. Karena Rasul sayang sama umatnya. Beliau ingin umatnya berbahagia. Maka tidak ada satu pasal pun dalam agama ini yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat kecuali Nabi sudah jelaskan sama kita. Nabi sudah terangkan sama kita. Salah satunya, nih, kalau ada yang melamar putri kita. An Abi Hatim Al-Muzani, dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kalian, meminang putri kalian, mau menikah dengan anak kalian, adik kalian, siapapun, keluarga kalian, yang tardawna dinahu wa khuluquhu. Dua nih syarat. Tardawna dinahu, kalian ridho dengan agamanya. Masya Allah. Kalau mau tahu agama di mana jemaah? Di mana? Di kajian. Kemudian di masjid kita lihat, oh Masya Allah, fulan salat di masjid terus. Datang ke Ustaz kenal nggak sama fulan Ustaz? Fulan Masya Allah, dia selalu di masjid dan di shaf pertama. Ini sudah agamanya jaminan insya Allah.
Tapi Nabi mengatakan yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Karena bisa jadi orang-orang yang Masya Allah, yang agamanya baik, hafalan Qur'annya banyak, kemudian sholatnya Masya Allah, tapi akhlaknya buruk. Ada. Nanti kita akan ngaji setelah zuhur tuh. Bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim. Kalau mau tanya akhlak ini, tanya di tempat kerjanya. Tanya sama rekan-rekan, kawan-kawan dia kerja, gimana fulan? Masya Allah, fulan itu kalau kita lagi ke kedai, makan bersama, gak pernah bayarin. Oh, susah keluar duitnya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau perempuan dapat lelaki seperti ini, bisa susah hidupnya. Duitnya selalu dihitung. Nah, kau beli itu berapa? Masya Allah. Cari yang akhlaknya. Kemudian tanya akhlaknya, gimana fulan kalau masalah utang? Dia punya utang sama anda 2 tahun gak bayar. Wah, ini akhlaknya udah gak benar. Karena dia gak bayar utang. Jadi untuk akhlak, kita tanya kepada kawan-kawannya, di tempat kerjanya, di sekolahnya, untuk ilmu di masjid. Untuk agamanya, tanya di masjid, di tempat kajian. Karena ini penting jamaah. Ada orang-orang yang hafalan Qur'annya banyak, tapi dia mendolimi istrinya. Dia gak baik sama orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul mengatakan 2. Dinahu wa khuluquhu. Fa'ankihu. Kalau yang datang meminang ini, manusia seperti ini, kawinkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Allahu Akbar. Kalau kalian tidak melakukan nasihatku ini, maka akan terjadi kerusakan, kekacauan di muka bumi. Kekacauan yang besar sekali. Kalau orang yang soleh seperti ini tidak dinikahkan, sama siapa kita akan kawinkan anak kita? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa in kana fi, ya Rasulullah, ini orang betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi dia itu mungkin miskin, kerjaannya tak tetap. Ada yang kerjaannya tak tetap? Ada. Nggak apa-apa kerjaan tak tetap, yang penting tetap kerja. Nah iya, dia kerjaan tak tetap tapi tetap mau kerja karena dapat rezeki itu. Dapat rezeki insya Allah. Kalau nggak ada rezekinya mati dia. Habis sudah rezekinya. Walaupun duitnya banyak, kalau rezekinya udah habis, mati dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Nabi mengatakan kalau datang meminang putri kalian atau saudari kalian, seorang yang agama dan akhlaknya mulia, kalian kawinkan dia. 3 kali Nabi mengatakan itu. Subhanallah jamaah. Maka tatkala kita mendapati rumah tangga yang gaduh terus, coba dilihat. Mungkin kita salah pilih memang dari pertama pernikahan. Orang tua kadang-kala ketika hendak menikahkan putrinya yang ditanya, kerja di mana? Kalau gajinya berapa tuh? Ya gajinya, gaji yang rendah berapa? 1.500 kata dia, 1.500. Anak punya anak ini krimnya aja sebulan 1.000. Susah dia melihat nih, bakalan nggak mampu kau kata gitu. Krimnya aja 1.000, belum lagi ke salon. Ya kita yang salah pilih, salah datang ke rumah kita. Jadi seorang lelaki kalau mau kawin, dia cermin dulu, lihat. Ana nih gajinya 1.500. Jangan cari yang krimnya 1.000. Cari yang krimnya $50 gitu kan. Cari gitu kan. Jamaah itu penting. Karena sebagian orang tua ketika mau menikahkan, dia berpikir kebahagiaan anaknya itu ada di harta. Dia berpikir, nak kalau kau punya rumah, kau akan bahagia. Kalau suamimu pekerjaannya tetap, kau akan bahagia. Belum tentu. Tidak sedikit orang yang gajinya itu mungkin lebih $10.000 per bulan. Tapi tiap hari gaduh di rumahnya. Kita nggak tahu. Kebanyakan kita ini kan kalau yang nonton TV umpamanya, melihat tuh artis-artis seakan-akan hidupnya bahagia banget. Pernikahannya Masya Allah, 2-3 bulan, 6 bulan, talak, cerai.
Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan Rasul mengatakan, kalau kau tidak melakukan nasihatku ini, akan terjadi kerusakan. Munculnya generasi-generasi yang tidak sholat. Generasi-generasi yang suka bikin gaduh di sekolahan. Generasi yang narkoba, yang sabu-sabu, yang macam-macam itu dari mana? Dari mulai di sini. Dari awal nikah kita memang udah gak benar cari ibu buat anak kita. Kita gak benar mencarikan menantu buat putri kita. Orang tuanya harus berpikir. Ada seorang ustadz, dia mau nikah waktu masih S1 di Madinah sana. Lagi kuliah di Madinah, dia mau nikah. Ditanya sama calon mertuanya, ente nanti kalau pulang dari Madinah mau kerja di mana? Ya mungkin jadi cikgu di pondok pesantren lah. Berapa gajinya? Tanya gajinya sama mertuanya. Kata dia ya 700.000. 700.000 itu $80. $80. Kata orang tuanya, $80. Berpikir, coba kalau tanya gitu kan, ente nanti pulang kerja di mana? Kerja di perusahaan. Gajinya berapa? Mamanya. Gajinya $5.000. Oh, masya Allah. Ya udah, kawin besok, gitu kan? Langsung kawin. Tapi kalau yang kecil-kecil itu, bapaknya mungkin sholat istikharah 20 kali dia. Karena, subhanallah jamaah, kita lupa bahwa yang memberikan kekayaan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, mengingatkan para orang tua. Kalau yang kau kawinkan itu orang miskin. Allah mengatakan, iyakunu fuqara. Kalau yang kalian kawinkan itu orang-orang fakir, yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan bikin dia cukup dalam kehidupan ini. Allah. Kita punya uang 1 juta. Semalam Allah akan hilang. Tapi orang yang miskin, yang dia percaya dengan Allah Jalla Jalaluhu, hidupnya akan tenang. Makan tak makan, yang penting senang jemaah. Masya Allah. Jadi ingat, jangan dilihat kepada hartanya, tapi lihat kepada akhlak. Karena kita mau menikahkan, kita mau titip nih. Ustaz, betul mic antum Ustaz? Lah. Kita ingin putri kita berbahagia. Kalau makan, orang tuanya sudah bisa kasih makan. Mungkin si anak itu bersama bapak ibunya bahagia. Apa yang dia inginkan dia kasih. Tapi orang tua ketika hendak menitipkan buah hatinya, dia harus berpikir nih, kira-kira suaminya bakal memuliakan dia apa enggak? Maka kita harus berpikir. Itu sebelum menikah. Kemudian ada istilah pacaran di sini. Ada. Pacar di sini bahasa sini yang matai. Mati. Aduh susah. Matai. Masya Allah. Anak. Iya, kadang-kala orang, Ustaz, anak mau nikah tapi harus tahu dulu tuh sama perempuan tuh. Kalau bahasa Indonesianya itu ada istilah PDKT. PDKT ini pendekatan. Biar deket dulu. Jadi dia, anak jadi takut Ustaz kalau sudah bawa buku-buku ini. Dia mau menikah tapi harus matai dulu. Subhanallah. Ada seorang puan, dia profesor di negeri Arab sana. Tatkala dia melihat banyaknya perempuan-perempuan yang di atas umur 30 tahun belum nikah. Apa kata dia? Biar perempuan tuh cari suami sendiri. Gimana caranya? Ya, jalan kemana lah. Na'udzubillah. Dia berpikir dengan mata itu manusia akan berbahagia. Nggak bakalan. Tidak bakal itu terjadi. Tidak mungkin kemuliaan itu jalannya kemungkaran. Nggak mungkin. Kita ingin mendapatkan kehormatan, kebahagiaan, tapi jalannya kemungkaran nggak mungkin. Antum melihat orang-orang yang sabu-sabu, yang pikirnya dia akan bahagia, nggak berbahagia dia.
sabu-sabu di sini dada. Oh, nih lihat nih. Sabu-sabu artinya Dada. dada. Dadah, jemaah. Oke, narkoba, sabu-sabu itu dadah, jemaah. Bukan dada, Ustaz ya. Bukan dadah. Masya Allah, ya kita harus belajar sikit-sikit nih. Tidak mungkin yang namanya kemungkaran itu jadi jembatan untuk kebahagiaan, itu nggak mungkin. Karena letak kebahagiaan itu di hati. Dan yang menguasai hati kita adalah Allah Jalla Jalaluh. Gimana kebahagiaan akan masuk ke hati ketika tatkala Allah menutup pintu masuk? Nggak bakal. Maka orang yang matai tadi, yang kemana-mana dia jalan, belum menikah tapi sudah jalan berduaan ya. Ada istilah di barat itu, nggak tahu bahasa Inggrisnya, kita tahu bahasa Arabnya. Lailatul zifaf, Lailatul dafnil hub. Malam pernikahan buat mereka, buat orang-orang putih. Masya Allah, Ana baru dengar ilmu orang putih, Ustaz. Kita maksud bukan orang putih, Ustaz. Kita coklat gitu kan. Ya, orang-orang putih tuh. Tapi orang putih ini kan buat non-muslim ya, istilahnya. Kalau orang putih yang muslim gimana? Oke lah, pokoknya orang-orang barat tuh. Kita sebutnya di Indonesia orang-orang barat yang non-muslim ya. Orang-orang putih yang non-muslim itu mereka punya falsafat yang mengatakan malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Malam pernikahan, malam penguburan cinta. Maka kita lihat sebagian orang-orang barat itu sampai punya anak 3, 4 tak nikah. Karena dia tahu kalau sudah nikah, cinta itu akan hilang. Sebelum nikah kan udah semuanya dia lakukan. Ketika kawin, sekedar untuk mendapatkan legalitas saja. Dapat surat kawin aja. Maka malam pernikahan, cinta itu hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Islam ini, lam yura lil mutahabaini mithlun nikah. Tidak pernah tampak, tidak pernah dilihat seorang yang memadu cinta dan kasih sayang seperti orang yang menikah. Bayangkan, kita ini nggak kenal sama calon pengantin perempuan, nggak pernah jumpa, mungkin sekali ngelihat dari jauh, nggak pernah tuh pegang tangannya. Tapi ketika malam kawin sudah terjadi gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur, dia duduk aja, duduk nih, itu tangannya mungkin gemeteran semua. Dia pegang nih, kayak anak pegang tangannya Ustadz nih. Oh, itu dunia dan isinya milik dia tuh. Karena dia belum pernah pegang tangan istrinya, belum pernah dia. Baru malam nikah dia pegang. Maka disitulah malam pernikahan di dalam Islam itu adalah malam wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Malam cinta dan kasih sayang. Karena pernikahannya diridhai oleh Sang Pencipta jamaah. Allah kasih. Yang menurunkan ketenangan itu wa anzala sakinata alim. Allah yang bisa menurunkan ketenangan di dalam hati jamaah. Maka caranya pun harus sesuai syariat. Ta'aruf ya. Nggak ada tuh matai-matai. Kalau mau menikah tinggal ngomong, ana mau menikah. Ya, mama yang lihat putrinya fulan, dilihat. Kalau hatinya sreg, akhlaknya mulia, bismillah. Tapi jamaah ada masalah lagi. Masalahnya apa? Katanya hantaran di Singapura ini mahal banget. Tuan. Mungkin kalau saya jadi orang Singapura, tak kawin-kawin sampai sekarang. Antum udah nikah? Singapura? Oh Indonesia mah 5 juta udah dapat istri jemaah. Kita ini mah, mana yang orang Singapura? Mau tanya mah. Masa nggak ada orang Singapura sini mah? Mana yang Singapura? Angkat tangan lah yang udah nikah orang Singapura mana? Bang, udah nikah bang? Berapa hantarannya bang? Shh, jangan rame-rame antum. Antum ngomong sama aja. Nggak usah mereka. $10.000. Alhamdulillah $10.000. $10.000. Anaknya harus minum dulu. 94 juta.
Kalau $10.000, berapa tahun kita harus nabung? Tapi kalau di Singapura mungkin bisa lah nabung seperti itu. Jangan mahal-mahal jemaah. Karena di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan abraqun nisa aqallahunna mu'nah. Perempuan yang paling berkah itu yang paling sedikit urusannya, hantarannya, walimahnya, maharnya, udah nggak banyak-banyak. Hantarannya 10.000, walimahnya subhanallah 20.000. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, walimah kan nggak harus pas hari nikah. 20 tahun ke depan baru walimah, nggak apa-apa. Kita kumpulin dulu tuh duit itu 20 tahun baru walimah. Ada walimah apa? Walimah nikah anak. Ente anaknya udah 5 baru walimah. Karena mahal aja mah. Subhanallah, padahal Islam itu nggak harus mahal. Rasul memang mengatakan alaihi salatu wassalam, awlim walau bisyatin. Kalian walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Tapi itu nggak wajib. Ketika Nabi menikah dengan Sofiyah radhiyallahu taala anha, beliau itu walimahnya kurma sama tepung sama seperti susu dicampur. Itu jadi walimah. Berapa duit itu, Ustaz? Mungkin $200. Udah cukup, subhanallah. Kalau di Indonesia tuh biasanya ada orang jualan sate. Ana selalu sampaikan, ente jangan memperberat diri ente untuk walimah. Kalau nggak punya duit, panggil tuh tukang sate, sini. Sudah semua yang di masjid makan di sono. Jadi walimah. Udah selesai. Terkadang kita ini mau undang orang, hati-hati tuh, masalah undangan juga. Ketika undangan sama Ustaz. Jemputan sekolah. Iya, jemputan. Satu kampung semuanya. Ya jangan. Cukup 20 orang. 20 orang jemputan, bismillah. Ada apa nih? Ini walimah. Anak punya anak ya. Bismillah. Sudah. Berkah insyaallah. Terkadang jemputan yang kita lakukan itu yang kaya-kaya yang dijemput. Yang miskin tak dijemput. Di sini ada istilah bawa uang, Ustaz. Ya, kalau jemputan, Ustaz, kalau yang miskin dijemput, Ustaz, taruhnya cuma $2, Ustaz. Tapi ya kalau yang kaya nih, Masya Allah, dia bawa uang banyak gitu kan. Jangan. Yang kasih berkah itu Allah. Kita ketika walimah itu bukan nak minta duit dari mereka, bukan. Bukan nak minta uang dari mereka. Kita ingin menunjukkan kebahagiaan kita. Syukur sama Allah nih. Alhamdulillah anak sudah bisa nikahkan putri anak. Maka tidak harus jemputan itu semua orang. Nggak harus. Yang kita mampu, umpamanya kita cuma punya uang $1.000, ya udah $1.000 ini buat berapa orang? Umpamanya cukup buat berapa orang? 100? 200 orang, ya udah bismillah. Itu yang dijemput. Ingat, itu yang paling berkah. Kemudian jamaah, setelah nikah biasanya ada honeymoon. Ada juga honeymoon di sini. Honeymoon tuh bahasa Arabnya apa? Syahrul Asal. Tapi ternyata ana cari di kamus-kamus bahasa Arab nggak pernah ada di orang Arab istilah Syahrul Asal. Bulan madu itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada istilah bulan madu. Yang ada sampai mati madu. Kalau cuma sebulan madu, habis gitu gaduh terus. Subhanallah, itu yang terjadi. Ketika menjadikan bulan madu, istilah itu istilah orang putih lagi. Mereka itu kan udah matai karena mereka ingin suasana baru. Maka dia pergi tuh rehlah ke Singapura, yang dari Indonesia, yang dari Singapura mungkin berangkat ke Johor, kemana lah. Dia mau bulan madu, nggak ada tuh dalam Islam. Yang ada sampai mati madu. Kenapa? Karena bulan madu ini terkadang membuat hidup kita susah. Si istri selalu ngomong, abang dulu waktu bulan madu baik banget gitu kan. Iya dulu bulan madu, sekarang udah selesai bulan madu. Dia selalu ingat. Tapi ketika dia dari hari, namanya orang tak pernah kenal ya, di rumahnya jadi madu terus.
Karena apa? Karena dia sesuai dengan syariat. Dan itu yang diajarkan. Jadi banyak hegemoni dari pengaruh-pengaruh dari negeri-negeri orang putih itu yang seharusnya kita tak ikut. Kita berusaha untuk menghilangkannya. Contoh mah, ulang tahun. Ulang tahun itu apa? Sama ulang tahun. Saya mau tanya sama kakek di situ, Kak. Kakek pernah ulang tahun, Kak? Tuh, lihat tuh. Umur berapa sekarang, Kak? 52. Nggak ada ulang tahun. Dulu itu nggak ada ulang tahun. Kenapa sekarang ada ulang tahun? Ya orang-orang kulit putih sana. Sana betul, Ustaz. Anak jadi sana barat jadi. Nah, mereka yang bikin. Akhirnya kita ikut-ikutan ya, mereka udah ulang tahun, ada apa? Nggak ada dalam Islam. Itu kembali lagi pengaruh-pengaruh dari orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam. Ada bulan madu, ada ulang tahun, ada Valentine ya, ada macam-macam. Itu pengaruh dari barat. Kita orang Islam harus beda. Enggak, nih. Orang Islam itu umpamanya punya rezeki. Nah, kalau habis nikah nih, abah punya duit berangkat umroh tuh. Subhanallah, bulan madunya di mana? Di Masjidil Haram, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah selesai. Sekarang bagaimana kalau sudah menikah nih? Itu sebelum menikah semuanya. Kalau udah menikah gimana, Ustaz? Ingat, istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Terkadang nih, ketika sebelum nikah, seorang suami ini berpikir istrinya itu dari E sampai Z. Masya Allah, udah wanita paling sempurna. Tapi ketika menikah, udah di rumah, oh ternyata istriku nih kalau tidur ngorok dia. Gak tahu, sebelum nikah dia gak tahu. Tapi setelah nikah, Allahu Akbar. Sampai terjadi di Saudi, seorang syekh cerita, ada suami istri baru nikah nih. Ternyata jamaah, suaminya ini kalau tidur ngorok sana Ustaz ya. Ngorok tuh. Kayak suaranya metro, kereta api. Si istri itu nggak bisa tidur kalau ada suara. Si istri berusaha untuk sabar dia ya. Mau tidur nggak bisa, suaminya itu naruh sedikit langsung mulai. Gitu kan. Kata istrinya, bang, bangun bang, gitu kan. Bangun si suaminya. Iya kenapa? Nah enggak, gitu kan. Tidur lagi dia. Mulai lagi. Nggak tahan, si suami marah, dibangunin terus. Akhirnya kata suaminya, udah kau cerai sudah. Talak, subhanallah. Gara-gara nggak sabaran dia nih. Padahal pernikahan itu kita butuh. Ketika mulai awal nikah, kita harus tahu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bikin MOU tuh. Apa aku sebagai istri gimana, sebagai suami gimana. Dan harus tahu kalau istrinya itu bukan bidadari. Dan istri harus tahu suaminya bukan malaikat, dia banyak kekurangan. Itu yang harus kita ketahui. Maka kita akan lihat bagaimana menghadapi hal itu. Kalau si istri sabar menghadapi suaminya, umpamanya dia tidur di luar kamar ya, karena suaminya rame, atau paling enggak minum obat tidur lah supaya dia bisa tidur. Insya Allah sebulan itu suara suaminya akan dirindu-rindu sama dia. Karena ada orang yang biasa umpamanya tinggal rumahnya di pinggir jalan, selalu ramai. Ada kereta-kereta itu. Dia kalau tidur di gunung nggak bisa tidur. Karena nggak dengar tuh suara kereta yang tiap hari dia dengar. Si istri pun ketika jauh dari suaminya, dia akan berkata, ya Allah, mana tuh suara ngorok suamiku, kata dia. Kok nggak ada gitu kan. Itu sebenarnya perlu pembiasaan aja kita. Ingat para suami, antum nih sebagai pemimpin. Nah, barakallahu fikum, fadhal. Suami ini sebagai pemimpin, sebagai nahkoda, harus tahu diri. Jadi yang namanya pemimpin harus memimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Allah menjadikan kaum lelaki, tuan-tuan nih sebagai qawwam. Qawwam itu disebut sebagai pemimpin. 'Alan nisa, buat wanita-wanita. Kenapa? Karena dua hal.
Hal pertama, karena Allah memberikan karunia, fadilah kepada lelaki, sifat kepemimpinan. Lelaki itu katanya akalnya lebih panjang daripada perasaannya. Kalau ibu-ibu, puan-puan ini jangan sakit hati. Puan-puan ini perasaannya lebih dalam daripada tuan-tuan. Kita lihat yang ngajar di TK apa Ustaz? Kindergarten. Yang ngajar siapa? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ngajar tuh digampar semua tuh anak-anak. Duduk. Marah dia. Tapi kalau puan-puan, Masya Allah, sini, duduk sini. Ya, Masya Allah. Tuh perasaannya. Allah kasih kelebihan buat puan-puan di sana. Perasaannya lebih tinggi. Hak menceraikan ada di tuan-tuan. Karena kalau ada di tangan puan-puan, kita nih nggak punya istri semua. Sakit hati dikit, sudah pulang kau ke rumah orang tuamu. Kita ya, karena perempuan itu, subhanallah, kita akan lihat sifatnya perempuan ini memang seperti itu. Maka hak menceraikan ada di suami. Dan dia harus menjadi pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena lelaki ini memberikan nafkah, wajib. Kewajiban memberi nafkah itu 100% kewajiban suami. Karena saya dengar di Singapura ini, puan-puan pun harus bekerja. Katakan kepada suaminya, aku tak akan kerja bang. Aku akan urus anak-anak di rumah. Aku akan menjadi bidadarimu di rumah ini. Si suami, nah, itu tugasmu. Si suami kerja. Tapi si istri harus menerima. Karena banyak terjadi perceraian, si istri tidak menerima. Maksudnya tak menerima ini, si suami gajinya cuma 1.500 umpama. Bang, 1.500 mah nggak bisa kita beli gelang emas. Anak kepingin tiap bulan tuh punya gelang paling nggak ya 20 gram gitu kan. Itu istri yang seperti ini susah. Maka ingat tugas suami, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Jadi orang itu ketika kasih nafkah sama istri sesuai kemampuannya. Kalau dia punya gaji, sama gaji Ustaz. Dia punya gaji tiap bulan 10.000. Jangan kasih sama istri $100. Kasih paling enggak istrinya nih buat kau $2.000 hadiah. Tiap hari, tiap bulan dikasih. Tiap hari bisa bikin duit sendiri, bikin uang sendiri dia. Dia harus kasih sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquh. Tapi yang rezekinya sempit, ya dia ngomong, istriku aku cuma punya gaji sekian. Jadi minta maaf abang cuma bisa kasih kau sekian. Ketika ada kesepahaman itu ya, selesai kehidupan ini. Tapi si suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Subhanallah, ana ingat dengan Zainab, imra'atu ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Zainab istrinya Ibn Mas'ud. Ana ketika baca ceritanya Zainab ini, Masya Allah, ana ngomong sama istri ana, kalau punya anak lagi itu kita kasih nama Zainab. Ada apa dengan Zainab? Nabi istrinya 2 bernama Zainab, putrinya 1 bernama Zainab, dan Ibnu Mas'ud istrinya bernama Zainab. Ada apa dengan Zainab ini? Zainab ini istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud miskin. Dia ya kerjaan tak tetap, tapi dia tetap kerja. Pemasukan itu ya nggak cukup lah. Si istrinya Masya Allah pandai apa? Menenun ya? Tenunan, bukan jahit. Apa? Bikin dengan tangannya lah, bikin pokok sesuatu keterampilan tangan. Dia pandai si istrinya. Dia jual dapat duit, dapat uang, dia buat makan di rumah sama suaminya. Akhirnya Zainab ini hadir di majelis Nabi. Nabi menjelaskan tentang fadilah sedekah. Masya Allah ya. Allah akan kasih ganti yang lebih besar. Allah akan selamatkan dari api neraka. Semua orang itu akan berada di naungan sedekahnya. Maka Zainab pulang, dia cakap sama suaminya Ibn Mas'ud. Wahai Ibn Mas'ud, mungkin mulai besok aku tak bisa bantu kau. Karena aku kepingin sedekah. Subhanallah. Kata Ibn Mas'ud, nggak apa-apa. La yudayyi'an Allah. Allah nggak bakal menelantarkan kita.
Allah nggak bakal. Tapi coba kau tanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita ada pasal yang pelik, maka tanyalah kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah Zainab menceritakan kepada Nabi keinginan dia. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah sebenarnya. Subhanallah. Udah, dapat pahala sedekah dan bisa makan sendiri. Bayangkan, dia kasih ke suaminya sebagai sedekah, si suami kasih ke Zainab sebagai nafkah. Muter duitnya di situ, tapi pahalanya tetap dapat, jamaah. Maka ingat, suami sebagai pemimpin harus tahu diri. Apa saja yang harus dia lakukan? Perhatian. Istri kita tak nak makan saja. Ada suami-suami yang kasih duit terus, tapi tak beri perhatian. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada istrinya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau masuk rumahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau jadi suami. Jadi posisikan diri kita ini sebagai siapa kita? Kalau umpamanya anak nih di depan jadi ustadz, ya kau ceramah. Masuk rumah, istrinya juga panggil ustadz, Ustadz Syafiq gitu kan. Ya, tak nyaman lah panggil ustadz juga. Panggilan-panggilan yang apa Ustaz? Yang penuh manja, ya Masya Allah. Jadi posisikan Nabi SAW kalau masuk rumahnya, semua label-label beliau sebagai panglima perang, sebagai imam masjid, sebagai khotib, sebagai presiden, ketika masuk rumahnya semuanya ditaruh. Beliau menjadi seorang suami. Jadi suami. Beliau membantuin Aisyah. Aisyah ditanya, Nabi itu apa sih kalau yang dilakukan beliau kalau beliau masuk rumah? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu bantu istrinya, urusan istrinya. Beliau bantuin. Yarqa'u thawbahu. Bajunya beliau jahit sendiri. Subhanallah. Nabi jamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandalnya, slipernya rusak, beliau betulin sendiri. Tidak jadi bos. Masuk rumah, sini. Nih, ambil air sana. Subhanallah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk apa istilahnya? Memposisikan diri. Beliau itu menservis dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Maka sekali-kali nih, tuan-tuan nih, masuk rumahnya istrinya lagi goreng, datang tuh, pegang tuh tangan istrinya. Biar abang yang goreng. Masya Allah ya. Itu si istri. Ibu-ibu pernah suaminya bantuin goreng? Puan-puan pernah dibantuin sama suaminya goreng? Pernah enggak? Ada suara sepi semua. Siapa yang pernah bantuin istrinya goreng? Dipegang tuh tangan istrinya, goreng tuh, Masya Allah. Siapa yang pernah? Anak kasih hadiah. Masa nggak ada jemaah? Masya Allah, ada. Barakallahu fikum, fadal. Masya Allah. Tapi bukan tiap hari goreng kan? Kalau tiap hari goreng mah berubah posisinya mah. Tapi bantuin, Rasul bantuin istrinya. Subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian, kasih sayang. Sebagai seorang pemimpin itu harus memberikan kasih sayang kepada rakyatnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin dan beliau sangat mengasihi umatnya. Beliau itu sangat pengasih dengan umatnya, apalagi sama istrinya. Sama umatnya yang nggak kenal beliau kasih sama mereka. Bagaimana dengan istrinya? Maka perhatian. Saya masih ingat ya, dengan istri 2 orang jenderal maksudnya. Dia itu berangkat haji, dia cerita, Ustaz, tolong sampaikan kepada suami-suami kita nih. Kalau tidak hanya butuh uang, kalau uang dikasih terus, kita juga butuh perhatian. Butuh perhatian. Maka sampaikan kepada suami supaya dia memberikan perhatian. Ada orang-orang yang bos ketika masuk rumah tetap jadi bos. Jenderal masuk rumah tetap jadi jenderal sama seragamnya. Istrinya bukain pintu, siap dah. Sudah bajunya buka, taruh di kereta sudah. Pakai baju yang istrinya suka.
Soalnya memang kalau kelihatan bintang-bintangnya, si istri ini ngelihat, ya Allah, ambilkan air, si suami siap. Maka itu dihilangkan. Mulai posisikan dirinya sebagai qawwam, memberikan perhatian, memberikan perlindungan, ya. Kemudian memberikan arahan kepada istrinya. Ingat, istrinya bukan malaikat. Istrinya bukan bidadari. Pasti dia berbuat salah. Kita pun bukan malaikat. Gimana kalau istri kita berbuat salah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nih, suami-suami tidak boleh tuh membenci wanita yang beriman. Istrinya nggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku, karakter istrinya yang tidak baik, bukankah ada karakter-karakter lain yang dia suka? Jadi pasti ya, istri kita punya kebaikan. Sebagai bukti istri kita punya kebaikan, kita datang melamar dia. Kita datang meminang dia, mengambil dia dari orang tuanya. Itu bukti. Maka Rasul memberikan arahan kepada kita, lihatlah kepada kebaikannya. Bukan hanya Rasul. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, pergauli istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, benci enggak suka, apa suruh ceraikan? Tidak. Allah tidak menyuruh kita menceraikan istri kita kalau kita benci. Tapi Allah menyuruh kita untuk memegang dia, tetap merawat dia, menjaga dia. Karena apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi subhanallah, yang kita benci ternyata Allah letakkan kebaikan yang banyak, jemaah. Jadi suami istri harus melihat kepada kelebihan suaminya, dan si suami melihat kepada kelebihan istrinya. Baru kehidupan ini akan berbahagia. Karena kita sama-sama memiliki kekurangan, jamaah. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Gak ada yang sempurna. Umpamanya istrinya gak bisa masak. Ada istri-istri yang gak bisa masak. Mungkin ada. Tapi ternyata istri itu bisa menenun, pandai menulis, pandai mendidik anak. Alhamdulillah, cukup tuh kelebihannya. Kita melihat ke sana. Kalau urusan masak, nggak harus istri, panggil pembantu. Bayar. Ada istri-istri yang mungkin pandai memasak tapi tak pandai bersolek. Kalau bersolek kayak wayang. Ada tuh istri-istri kalau bersolek, masya Allah. Tapi kita melihat kepada kelebihannya. Nah, istriku itu masya Allah, makanan dia di seluruh Singapura nggak ada yang lebih enak dari makanan istri anak. Masya Allah, itu kelebihan istri kita. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Kemudian buat puan-puan nih, ingat istrinya bukan malaikat. Kadang-kala kita ingin suami yang sempurna, dan banyak puan-puan yang tak pandai bersyukur kepada suami. Tak pandai bersyukur. Suaminya sepanjang tahun berbuat kebaikan, tapi namanya suami, kadangkala ada bicara yang tak nyaman. Tahu-tahu di rumah si suami ngomong, "Dek, abang nih kayaknya mau poligami, Dek." Masya Allah. Tuh langsung piring satu rumah, lempar terus. Gara-gara omongan gitu langsung ribut. Ya udah, dia tinggal ngomong, "Bang, janganlah bang, masa abang gak sayang sama aku?" Omong-omongan yang baik, tidak perlu membesarkan satu permasalahan. Karena kebanyakan wanita itu ada di neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Para sahabat tanya. Nabi mengatakan yakfurna. Wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu kufur, durhaka. Sahabat tanya, yakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yukthirnal la'nah.
perempuan-perempuan itu tidak berterima kasih kepada suami. Wa yuhsinnal la'nah. Omongannya pedas kadangkala, sering melaknat, sering mencela, subhanallah ya. Maka ingat Nabi mengatakan lau ahsantum ila ihdahunna dahra. Kalau kalian berbuat baik kepada wanita, enggak semua wanita ya, tapi kebanyakan wanita, kalau kita setahun berbuat baik sama wanita itu, kemudian kita berbuat salah sekali, perempuan itu akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Kau tidak pernah membuat aku bahagia dalam kehidupan ini. Subhanallah. 10 tahun gak ada masalah, gara-gara satu masalah hilang tuh kebaikannya. Jangan. Karena bisa jadi kita masuk neraka gara-gara itu. Terus bapak-bapak, kembali kepada bapak-bapak, sering memaafkan istri. Istri kita berbuat salah sekali, 2 kali, maafkan dia. Nabi pernah ditanya, ketika Nabi lagi duduk, ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, berapa banyak kita memaafkan budak, pembantu? Budak kayak. Berapa banyak kita memaafkan budak pembantu itu? Nabi diam, tak jawab. Kemudian si sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa banyak kita maafkan pembantu? Nabi tak jawab. Sampai ketiga kali dia bertanya lagi, Nabi mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yaum 70 marrah." Maafkan tuh budak kalian. Bukan budak saja, ini bahaya budaknya. Hamba sahaya. Nah, hamba sahaya kita tuh maafkan dia dalam sehari 70 kali. 70 kali ya. Jadi 70 kali dia berbuat salah, kita maafkan. Itu hamba sahaya. Itu pembantu. Bagaimana dengan istri kita? Kita harus pandai-pandai memaafkan istri kita. Terkadang ya, pembantu itu berbuat salah di rumah, kita pecahin piring, mungkin bersihin apa nggak bersih banget, kita bakal marah-marah sama dia. Ketahuilah ibu-ibu, namanya dia itu pembantu. Pembantu itu harus disuruh, harus dikasih arahan. Kalau dia udah bisa kerja sendiri, nggak jadi pembantu, dia bakal jadi tuannya. Maka kita pun harus tahu diri. Suami sebagai pemimpin, maafkan istrinya. Punya salah 70 kali berbuat kesalahan, selama belum sampai ke tingkatan dosa-dosa yang besar ya, udah dimaafkan dia. Itu agar rumah tangga kita berjalan dengan lancar. Dan terakhir, untuk ibu-ibu ya, untuk puan-puan, jadilah wanita terbaik di muka bumi ini. Gimana tuh wanita yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, "Idza nazarta ilaiha sarratka." Yang kalau kau pandang, hati itu jadi sejuk, jamaah. Jadi suami buka rumah, lihat istrinya, Masya Allah. Godaan di Singapura ini, Masya Allah. Itu gunung bisa ambruk tuh. Lihat perempuan-perempuan, Ustaz, anak sudah ghaddul basar, Ustaz. Tapi ternyata yang di depannya tambah bahaya. Dia kalau tundukkan pandangannya, dosanya ada di depan. Terpaksa dia harus lihat ke atas. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai rumahnya, dilihat istrinya pakai daster ya. Apa daster? Pakaian yang sudah compang-camping, bau bawang. Suamiku, kata dia. Dia lihat, ya Allah, kayaknya nggak mau masuk rumah tuh suaminya. Keluar lagi tuh. Jadilah istri kalau dipandang, Masya Allah, hati tentram. Ketika dia di luar rumah, karena memang ada syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami itu melihat di luar pandangan yang membuat syahwatnya bergerak, kemana dia pulang? Pulang ke rumahnya. Tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada istrinya. Lagi jalan-jalan istrinya. Ketok pintu, yang buka pembantunya. Mana? Puan. Nggak ada. Wah, ini ada pembantu ini. Na'udzubillah. Syaitan itu akan menggoda. Jadi ibu-ibu harus siap selalu. Kadangkala suaminya datang pukul 10 pagi, seharusnya nggak pulang dia. Tahu-tahu pulang. Dia deket-deket sama istrinya. Abang kemasukan setan, man. Ya subhanallah.
Memang ada setan di jalan tuh banyak. Istrinya harus nerima, bismillah. Karena yang ada di perempuan-perempuan di jalan itu sama dengan yang ada di istri. Sama. Nggak beda. Maka salah satu solusinya, Ustadz gimana kalau yang belum kawin Ustadz? Ya kawin lah. Cepat-cepat kawin. Itu yang pertama, kalau dipandang itu serotkah, bikin hati sejuk ya. Selalu tampil cantik di rumah. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atha. Kalau disuruh sama suaminya, taat. Jadi kalau kita di rumah ya, ngurusin anak-anak kita, budak-budak kita diurusin, suaminya manggil, sayang, tinggalkan tuh semuanya. Nih kekasihnya lagi manggil. Jangan ngomong, oh masih sibuk bang. Jangan. Tinggalkan semua. Kalau anak-anak itu lebih suka main. Tapi suaminya kalau dipanggil ibu nggak datang langsung, itu akan ada sesuatu di hati. Maka langsung datang. Disuruh, umpamanya minta, wahai istriku, aku minta kau jangan keluar rumah hari ini. Dengarkan. Kemudian yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sedang di rumah, tidak di rumah, kau sedang di luar rumah, istrimu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih banyak bicara tentang rumah tangga nih, bisa sampai subuh kita nih. Tapi karena waktunya udah jam pukul 11, maka ana serahkan kepada Ustaz Saifuddin, barakallahu fikum. Alhamdulillah, merupakan sebuah pencerahan yang sangat bagus pada pagi hari ini dan bisa merubah sudut pandang kita terhadap pernikahan yang telah kita jalankan, ataupun kepada teman-teman yang mungkin nak menikah, itu akan bisa menjadi sebuah panduan bagaimana nanti ketika dia menikah. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Ustaz Syafiq. Dan sekarang kita akan buka pertanyaan. Tetapi sebelum kita buka pertanyaan, saya akan memberikan pengumuman dulu kepada akhwat yang akan bertanya. Silahkan paskan kertasnya kepada kami atau kepada Cik Kamal, ya boleh. Dan kepada ikhwan, silahkan kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya dalam bentuk langsung bertanya kepada beliau atau dalam bentuk tulisan. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada kita. Kita langsung baca dulu Ustaz ya. Langsung baca atau saya baca? Terus, tapi jangan yang sulit-sulit Ustaz. Tidak. Oke Ustaz. Ini dikarenakan antum terakhir sekali tadi berkenaan dengan masalah poligami. Ini ada yang bertanya Ustaz. Tolong Ustaz terangkan tentang poligami yang sesuai sunnah. Insyaallah. Ini sunnah atau? Kayaknya bisa 2 jam kita. Kalau poligami sesuai sunnah ini, yang pertama, supaya yang gampang aja ya. Jadi seorang yang mau poligami, ibu-ibu, urusan poligami adalah hukum Allah yang tidak boleh ditentang. Perkara ibu nggak suka suaminya poligami, wajar, wanita. Tapi kalau dia, saya tidak setuju dengan hukum poligami, bisa kufur. Tapi kalau dia, Ustaz ana nggak bisa kalau suaminya poligami, berat hati, wajar. Perasaan itu ada di semua wanita. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada perasaan cemburu dengan istri-istrinya, perasaan nggak suka, itu wajar, itu lumrah. Tapi tidak menentang masalah hukumnya. Dan poligami yang sunnah, ingat bapak-bapak yang mau poligami, paling tidak belajar poligami, baca buku tentang poligami. Ada seorang ustadz yang saya kenal, dia poligami, dia ngomong, ustadz doktor, dia mengatakan sebelum anak poligami, anak baca 3 kitab masalah poligami. 3 kitab. Orang ketika poligami yang dipikirkan enaknya aja. Zen Ustaz. Tiap hari ganti. Rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Dia tidak tahu dengan hukumnya. Kalau salah sedikit, neraka tempat kita. Allah Jalla Jalal mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah dari wanita-wanita yang baik itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Ada surga nanti di sana. Ada bidadari-bidadari yang indah, yang lebih baik dari wanita-wanita di muka bumi ini. Maka seorang yang mau poligami, lihat kira-kira dia mampu adil enggak. Ketika dia mampu adil, dan jangan cuma ngomong masalah adil, hak-haknya nggak boleh itu istri kedua dijadikan satu rumah.
Nabi aja sebagian orang mengumpulkan istrinya satu rumah, punya istri dua satu rumah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling adil yang pernah ada di muka bumi ini, tidak pernah menggabungkan istrinya satu rumah, nggak ada. Rumahnya sendiri-sendiri, karena wanita tetap wanita. Nggak Ustaz, anak nggak apa-apa digabungkan, tetap perasaan itu berat. Maka tolong masalah itu. Kemudian yang kedua, masalah kasih nafkah sama mereka diperhatikan. Yang ketiga, orang-orang yang poligami ini juga harus siap menghadapi badai. Orang yang poligami itu, mungkin istilah sebagian ustadz mengatakan, dia itu menabur pasir. Maka dia harus siap menuai badai. Jadi kalau dia poligami, mulai itu harus siap istrinya kadang-kala kabur dari rumahnya. Baru poligami, mana ibu? Ibu nggak ada, hilang ibunya. Ternyata ada di rumahnya jiran, nangis-nangis di sana. Ya harus siap. Jangan, ya udah, ini hukum Allah yang Anda lakukan. Ini sunnah Rasul. Anda tidak melakukan dosa. Bukan seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bayangkan ketika dia menikah dengan Sofia, dia terus minta maaf sama Sofia. Terus dia minta maaf sampai Sofia cinta. Maka kita pun ketika poligami, mungkin istri kita sakit hati ya, dia merasa udah tak dicintai, datang suami harus berusaha merayu, memanjakan istrinya. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin setahun. Karena memang itu perasaan wanita. Ya kita yang harus tahu diri. Insya Allah kalau si suaminya bisa, insya Allah istrinya akan menerima. Tapi hati-hati perjuangan ya. Dan ibu-ibu bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal Ustaz. Sebentar. Oke. Ya, Ustaz. Saya sambung yang poligami itu. Waduh, kita takut kalau poligami ini. Memandangkan di Singapura, kita hanya boleh memberi satu rumah. Bagaimana kalau istri itu tinggal di rumah? Ini yang poligami itu. Kedua-dua istri tinggal satu rumah. Nah, itu saja. Terima kasih. Iya. Gimana kalau tak bisa punya rumah 2? Ya cukup 1 istri lah. Tapi kalau istrinya ridho, tapi tetap jamaah. Kalau istrinya ridho. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhun. Kalian tempatkan istri kalian itu di tempat yang kalian mampu sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna. Kalian jangan membahayakan istri-istri kalian. Di antara membahayakan istri-istri, para ulama menjelaskan mengumpulkan wanita satu atap, satu rumah. Mereka mengatakan kalau nggak mampu, rumah itu dipisah, dikasih sekat. Jadi satu rumah tapi tetap dapurnya sendiri-sendiri. Tak jumpa tuh 2 istri itu. Soalnya kalau jumpa terus tiap hari itu bisa perang gaduh terus ya. Maka kalau satu rumah dipisah rumahnya, paling enggak ada dapur sendiri. Mungkin itu solusinya. Karena bagaimanapun wanita itu, ya sebagian ulama mengatakan kalau ridho dan tidak terjadi kegaduhan, ya nggak apa-apa, itu haknya perempuan, haknya si istri itu. Kalau istri kedua ridho, istri pertama nggak ridho, nggak boleh. Dan tidak boleh maksa. Tidak boleh memaksa karena itu haknya wanita. Bukan berarti kalau kau nggak ridho aku ceraikan. Nggak seperti itu Islam itu. Karena memang haknya perempuan untuk dapat rumah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita mungkin akan lat-lat ya. Jadi saya baca, kemudian pertanyaan langsung dari antum lagi, kemudian saya lagi baca soalannya ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua, Bismillah. Anda ingin bertanya. Seorang suami telah mengirim SMS bunyinya begini: rumah tangga kita dan tak ada amannya, sebaiknya kita cerai. Ayah tidak mau ibu banyak buat dosa dan fitnah. SMS ini telah dihantar 3 kali. Apakah setelah jatuh talak 3 karena SMS-nya 3 kali? Mohon penjelasan Syafar Allah. Nah, apa isinya? Rumah tangga kita dah tak ada amannya, sebaiknya kita cerai. Nah, ini bukan lafaz cerai. Ini bukan lafaz cerai, dia sekedar menawarkan. Sebaiknya kita cerai, bukan kita cerai. Tapi lebih baik kita ini
tapi tak tahu bahasa Melayunya. Sama kan? Jadi dia bukan cerai, dia hendak cerai. Dia hendak cerai tapi menanti keputusan istrinya. Kalau istrinya ngomong, ya udah kita cerai, ya udah cerai nanti jadinya. Tapi kalau belum ada jawaban, sekedar penawaran, dan nanti gimana solusinya? Untuk apabila terjadi seperti ini jamaah, yang mengatakan rumah tangga kita dah tak ada amannya, carilah sebabnya. Karena semua ada sebabnya. Seorang yang sakit, terkadang dia umpamanya demam panas ya, dia minum obat penurun panas, tapi tak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena sebabnya belum hilang. Ternyata di kakinya ada duri, ada paku. Paku nih yang harus dikeluarkan. Kalau sekedar minum obat, pakunya nggak dikeluarkan, tetap sakit. Maka tolong yang ini dikatakan tak ada amannya, dicari kenapa tak ada amannya. Dan pasti seorang atau dua sejoli yang memandu rumah tangga kemudian ribut, jangan-jangan ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong istighfar, koreksi diri kita, mungkin itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kita berikan pertanyaan. Kamu beliau yang pertama. Silakan. Itu ada pertanyaannya ringkas, padat, dan langsung. Adakah bagi seorang wanita itu menjadi lebih baik daripada bidadari, dan lelaki itu berikan menjadi lebih baik daripada malaikat? Nah, Masya Allah. Ada, tapi di surga nanti. Jadi wanita-wanita bidadari itu bukan diciptakan seperti wanita dunia yang keluar dari rahim. Bidadari itu Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Bidadari itu diciptakan dengan kun fayakun, langsung jadi. Jadi wanita-wanita yang sebaya umurnya langsung seperti itu, bukan umurnya dari 2 tahun, 3 tahun sampai itu tidak. Kemudian bidadari-bidadari itu tak ada datang bulan, tak ada nifas. Istri kita di dunia tak bisa seperti itu. Di dunia tak bisa. Karena dia akan berbuat salah di dunia. Selama dia masih di dunia, tapi nanti di akhirat wanita-wanita muslimah itu akan menjadi komandannya bidadari-bidadari yang jadi istri suami. Nanti di akhirat. Adapun apakah seorang hamba bisa menjadi seperti malaikat, itu ada khilaf di antara para ulama. Apakah para nabi itu lebih utama dari malaikat atau tidak? Mereka mengatakan, iya, bisa jadi lebih utama dari malaikat. Karena malaikat itu tidak berbuat dosa, sudah kodratnya. Tapi kalau kita, itu dengan usaha dan upaya serta bantuan Allah, baru kita bisa jadi orang soleh. Tapi kalau malaikat nggak ada usaha, memang seperti itu, sudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kembali saya akan bacakan. Ada 2 pertanyaan, tetapi saya lihat kontennya sama. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, Ana sudah belajar tentang tauhid, Ana sedang mencoba mengamalkannya. Tapi di saat mempelajari dan mengamalkannya, Ana diuji oleh Allah. Suami Ana mempraktikkan perdukunan. Ana sedih dengan keadaan sekarang, tetapi setiap kali saya sebut nama Allah, dia sudah tidak mau mendengar lagi. Nasihati, dia sudah tidak mau mendengar lagi. Ana mohon pencerahan dan nasihatnya, mohon doakan suami dan semoga diberi hidayah. Dan yang kedua, Ustaz, hampir sama. Di manakah khilafnya? Seorang suami itu taat pada perintah Allah, tetapi dia masih tetap melakukan perkara-perkara yang juga dilarang Allah, seperti berjudi, minum minuman keras, dan lebih buruk lagi melakukan maksiat bersama wanita-wanita yang bukan mahramnya. Jazakumullah khairan. barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin ada sedikit perbedaan dengan pertanyaan yang kedua. Walaupun sama-sama suaminya melakukan kemaksiatan, tapi yang pertama urusannya dengan perdukungan, yang itu lebih kepada mendekati kepada kesyirikan, syirik kepada Allah SWT. Bagaimana solusinya? Kita menghadapi suami yang seperti itu. Terkadang suami kita melakukan itu karena tak tahu dia tak tahu dengan hukum. Maka bagaimana seorang istri itu menyampaikan ilmu kepada suami? Ingat, ketika istri memberi ajaran kepada suaminya, itu jangan perintah. Tak boleh perintah, tapi permohonan.
Dia tak katakan, bang, sini bang. Tak boleh dia katakan seperti itu. Tapi dia yang datang kepada suaminya. Dia ngomong, bang, aku minta lah bang. Abang masa nggak tahu masalah ini bang, gitu kan. Bang nih, aku ada buku bagus bang. Tolong abang baca. Kira-kira bener nggak buku ini? Jangan ngomong, bang, nih baca kitab ini nih. Supaya tahu abang itu salah. Ya ribut yang ada seperti itu. Tapi caranya yang lebih baik. Bang ini bang, ada seorang ustaz kirim kayak gini. Bener nggak ini bang? Subhanallah jamaah. Allah bakal kasih hidayah kalau Allah berkehendak. Kalau siswa istri ini berusaha dengan cara yang baik. Anda ingat di Batam tuh ada seorang polisi yang dia cerita. Seorang polisi yang dia seperti pertanyaan yang kedua suaminya ini. Udah namanya dosa-dosa sudah dia lakukan semua. Si istrinya itu berusaha mengirimkan, dia tidak ngasih tahu suaminya, dia minta sama temannya suami untuk kirim video. Dia cerita sama Ana, video yang dikirim itu Ustaz ke Ana, video andai aku tidak menikah dengannya. Sama polisi sama temannya, tapi bukan istrinya yang mengirim, temannya. Soalnya kalau istrinya ngirim, suami ini egois. Ente ini siapa? Ana ini suami gitu kan. Tapi biarkan cara ngasih nasihat itu tidak harus langsung dari istri. Kita cari jalan. Kata si suami, dia seorang polisi. Suatu saat Ana kena musibah. Si suami cerita, kemudian Ana dengarkan. Ana lihat ya, dia buka HP-nya, handphonenya, kemudian dia setel. Dia dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia ngeliat nggak, suara aja dia lihat. Subhanallah. Ketika itu Allah membuka pintu hati Ana. Jadi caranya kita ketika memberitahu itu tidak harus langsung, tapi lewat samping atau gimana caranya. Dan yang kedua, jangan lupa mendoakan suaminya. Lalu ajak suaminya ke kajian. Kadang kalau mau ada pengajian gini, pengajian sama Ustaz. Ada pengajian gini, si suami nggak mau hadir, dia ngomong, bang, aku ingin dihantar sama abang. Aku ingin bang. Ayo bang, kata dia. Minta seperti itu. Iyalah, mungkin dia sambil marah-marah datang. Mudah-mudahan dia dapat hidayah di majelis ini. Maka untuk yang seperti itu, tolong si istri dengan cara yang santun, posisikan dirinya sebagai istri. Tapi ada puan-puan yang jagoan, jemaah. Saya dapat cerita di Jogja sana. Jadi ada seorang istri yang jago karate. Si suaminya ini kalau suruh subuh ke masjid, dia tidur terus. Si istrinya ini Masya Allah ya, dia berusaha untuk bangunin pelan-pelan, tetap gak bangun. Sampai setelah capek istrinya, digampar tuh si suami, langsung ke masjid. Nah, ke masjid terus sih. Tapi itu gak baik, bukan cara seperti itu jamaah. Cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Syifan, kepada Saudara Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Intinya mau cerai disebabkan nggak ada kesepakatan di antara mereka. Itu dalam yang berbeda dan orang yang berbeda. Dan satu lagi kes di mana muslimah dipaksa nikah oleh orang tuanya dengan seorang lelaki. Tapi beliau tak suka lelaki, atau kurang agamanya agak kurang. Dan apakah situasi ini? Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, si istri minta cerai karena tidak ada kesepemahaman ya. Si suami masih cinta sama istri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu salah satu hal yang menakjubkan ya. Terkadang cinta ini nggak bisa dibayangkan. Ada seorang wanita, dia tanya sama Ana, Ustaz, Ana ini 17 tahun menikah. 17 tahun menikah. Tiap hari gaduh. Ana udah mau cerai, kata dia. Subhanallah, Ana ngomong, 17 tahun kau bisa bersabar? Lanjutkan sampai mati. Iya, itu cinta. Kenapa kok 17 tahun bisa bersama terus? Karena ada cinta. Mau nggak mau ada cinta. Tapi terkadang syaitan menggoda kita. Si suami kalau si istri minta cerai, cari sebabnya lagi. Mungkin memang benar, si suami sudah tidak ada perhatian sama istrinya. Tidak ada lagi hadiah.
Kadang-kala subhanallah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Kita tuh cari jalan-jalan bagaimana istri yang minta cerai jadi nggak cerai. Kasih hadiah. Apa yang kita mampu tiap hari kita kasih hadiah sama dia. Kemudian kita mulai beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki diri kita. Mungkin kita tidak pernah panggil sayang, cinta, kasih ya. Karena biasanya kemanten baru aja. Ketika bulan-bulan pertama sayang, tapi kalau sudah 2 tahun sayang, sayang, tetap sayang tapi beda udah ngomongnya. Harus dengan benar. Kemudian itu diperbaiki dirinya. Kalau istrinya minta cerai, dia berusaha untuk memperbaiki. Kenapa dia minta cerai? Dulu dia mau menikah, sekarang kenapa minta cerai? Maka si suami harus memperbaiki dirinya. Jangan-jangan ada banyak kesalahan dia. Kalau yang kedua, berkaitan dengan seorang gadis yang dipaksa menikah. Maka apabila dia dinikahkan oleh orang tuanya memang dengan lelaki yang tidak soleh, yang pertama dia harus lakukan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, dia istikharah sama Allah, ya Allah kalau ini enggak baik tolong pisahkan. Doa itu senjata yang lebih kuat daripada hakim, daripada pengadilan, mahkamah. Kalau Allah menjadikan pernikahan itu pisah, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Doa minta semua. Yang kedua, dia boleh usaha ngomong sama orang tuanya. Umpamanya panggilnya Abah atau Abi. Abi kan ingin anak bahagia, Abi. Abi ingin punya cucu-cucu yang soleh dan soleha. Ngomong sama, tolong Abi, anak kayaknya kurang pas, anak minta. Dia memohon kepada orang tuanya. Minta sama orang tuanya, berusaha. Sambil berdoa juga. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia sudah nggak bisa lagi, boleh menempuh jalur hukum. Seperti seorang wanita yang datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, ini bapakku menikahkan aku dengan anak pamanku. Memaksaku untuk menikah dengan anak pamanku. Yang aku gak suka. Maka Rasul SAW dipanggil ke orang tuanya. Kau paksa dia? Iya, sudah, jangan. Jangan dinikahkan dengan paksa. Karena tujuannya nikah itu kebahagiaan. Sesuatu yang dipaksa, apalagi dengan orang yang gak soleh, jadinya akan kesengsaraan yang terjadi. Akhirnya si wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, ajaztu li abi. Aku sudah memperboleh abahku menikahkan aku dengan keponakan dia. Aku hanya ingin ngasih tahu bahwasanya wanita itu punya keputusan. Jangan dipaksa. Karena yang mau menjalani kehidupan siapa? Si perempuan. Beda kalau perempuan ini mau menikah dengan anak yang gak bener. Sama preman. Apa preman di sini? Hah? Something. Iya, si perempuan mau nikah sama something. Ketika itu orang tua, betul nggak? Jadi, iyalah nggak tahu lah. Pokoknya orang nggak benar gitu kan. Dia mau nikah dengan seperti itu orang tua boleh melarang. Dia melarang karena untuk kebaikan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya akan bacakan lagi pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan. Tetapi bagaimana dengan keadaan kami yang bekerja jauh dari suami? Apakah hasil jerih payah kami diberkahi dan apa hukumnya? Alhamdulillah wa syukurnya Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ini buat perempuan-perempuan yang jauh dari suaminya. Di kota Jember, kota anak lahir tuh di situ, itu perceraiannya itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Kira-kira nomor 3 se-Jawa itu. Ada seorang pegawai agama, dia cerita penyebabnya itu masalah ekonomi. Jadi banyak istri-istri yang tak pandai bersyukur sama suaminya. Kemudian dia kerja ke luar negeri, dia kerja ke Malaysia, ke Singapura, kemana. Dia ingin kehidupan yang lebih baik. Dia ingin punya rumah, dia ingin punya kereta, dia ingin punya macam-macam. Akhirnya gaduh terus sama suaminya. Karena suaminya penghasilannya. Jadi di Indonesia itu kalau kuli bangunannya, kuli bangunan itu yang bagian angkat-angkatnya gajinya itu mungkin 35.000. Berapa dolar Ustaz? $4. $4 gajinya.
tapi bisa hidup jemaah. Bisa hidup. Ada istri yang selalu melihat kepada tetangganya. Tetangga beli kereta, tetangga ini, emasnya satu tangan gitu semuanya emas. Akhirnya si istri melihat, aduh, aku menyesal nikah sama kau bang, karena nggak punya duit. Akhirnya dia kerja di luar kota, ke luar negeri. Maka tolong dilihat. Bersyukurlah kepada Allah SWT telah memiliki suami. Karena banyak suami-suami yang nggak punya istri di sana, kawin lagi dia. Istrinya di sini kerja ya, berusaha, ternyata di situ suaminya kawin lagi. Maka tolong sampaikan kepada suaminya, dan istri harus ridho. Kalau istrinya mau kumpul sama keluarganya, dia ngomong. Si suami ngomong, ana hanya mampu sekian memberikan nafkah. Itu kemampuan ana. Maka si istri harus pandai-pandai. Subhanallah jemaah. Sekedar pengalaman ya. Pengalaman. Ana ngomong sama istri ana. Ketika pulang dari Madinah, ana ngomong, Syuf, ini hidup sudah di Indonesia. Kita harus tahu berapa kita punya duit. Kita punya gaji berapa. Ya udah, itu harus cukup. Sampai katanya orang, duit itu kalau untuk hidup insya Allah cukup. Berapapun jumlahnya. Tapi kalau untuk gaya hidup nggak cukup. Tapi kalau untuk hidup cukup insya Allah. Anda ngomong sama istri, nih duit sekian nih, ini buat hidup. Bang, nggak cukup bang. Ya harus cukup. Karena itu cuma dapatnya. Emangnya suami harus curi duit gitu kan? Duitnya cuma ini yang dia dapat. Dan dia sudah berusaha. Anda ngomong ya ini yang dia dapat. Harus dicukupkan. Gimana ya kata dia? Akhirnya dia bertanya kepada sepupu dia. Ditanya, kau dikasih suami berapa tiap bulan? Kata dia, tiap bulan dikasih 600.000. Berapa dolar Ustaz? $70. $70. Cukup. Harus cukup. Kalau buat gaya hidup nggak cukup ya. Jadi ibu-ibu yang umpamanya dia bekerja ke luar negeri, tidak seharusnya dia bekerja. Terkadang dia bekerja bukan atas perintah suami. Dia bekerja karena ingin memperbaiki ekonomi dia. Dia ingin punya ini, punya itu. Akhirnya dia berkorban. Anaknya ditinggal di sana, di mana? Maka tidak seharusnya dia melakukan hal itu. Cukuplah. Berkah insya Allah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka pertanyaan kepada para ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz. Kalau memang tidak ada, saya kembali membaca pertanyaan. Pertanyaan terakhir kayaknya Ustaz. Yang terakhir, Ustaz? Kayaknya udah capek Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir dari seorang akhwat dulu Ustaz. Ustaz, anak ini single parent Ustaz. Ya. Ana jual kain untuk mencari nafkah untuk anak. Terkadang dan sering Ana ke Singapura jual kain. Bagaimana dengan Ana yang bersafar dan tidak didampingi mahram Ustaz? Juga Ana kalau pergi umroh tanpa mahram, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh wajib hukumnya Ana untuk umroh tanpa mahram Ustaz? Jazakumullahu khairan. Hafizina. Barakallahu fikum. Ya. Berkaitan dengan single parent ini bisa jadi sebabnya dua. Yang pertama ditinggal mati oleh suami atau diceraikan sama suami. Ingat ketika cerai, yang wajib memberikan nafkah siapa? Bapaknya. Walaupun sudah bukan suaminya, tapi dia bapak buat anak-anak kita, dia wajib kasih nafkah. Bukan si istri yang cari nafkah. Maka itu kadang-kala terlupakan. Sebagian orang kalau cerai, kalau pisah, dia itu tak urus lagi sama anaknya. Dia bakal tanggung jawab di depan Allah hari kiamat. Tuh anak dia harus dia kasih makan. Tidak punya kewajiban sama sekali ibu untuk kasih makan anak. Karena itu kewajiban bapak. Ya, kalau bapaknya nggak ngasih makan, ya mau nggak mau ibunya harus membantu memberi makan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Yang kedua berkaitan dengan dia kerja harus safar. Dia berusahalah untuk tidak melakukan hal itu. Karena tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafirul mar'ah masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Kata Rasul SAW, seorang wanita itu nggak boleh safar yang jaraknya sehari semalam, safar yang keluar kota, kecuali dia dengan mahram. Gimana Ustaz kalau nggak ada mahramnya? Dia berusaha untuk cari mahram. Kalau terpaksa beda. Terpaksa nggak ada Ustaz, Anda nggak bisa makan, nggak ada mahram juga dan harus Ustaz.
Beda kalau hukum terpaksa. Tapi kalau bisa cari mahram, adiknya diajak atau siapa. Dan kalau enggak, bismillah nikah lagi. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah, punya suami yang soleh. Lalu yang berkaitan dengan umroh, ya. Berkaitan dengan umroh ini sama berlaku. Hukum mahram itu sama berlaku. Kecuali orang yang terpaksa, walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau dia bersafar dengan rombongan, dengan rifqah ma'munah, dengan rombongan yang bisa menjaga dia aman, merasa aman di situ, itu mengatakan, sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terpaksa, janganlah, berusaha untuk mencari mahramnya, karena itu yang lebih berhati-hati. Kalau umrohnya sah, nggak ada masalah, umrohnya sah, tapi kita berbuat dosa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nanti pertanyaan lainnya bisa dijawab Ustaz Saifuddin. Barakallahu fiik.